Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Anda, pendengar kami. Hari ini kita akan coba selami sebuah topik yang relevan banget buat banyak orang, yaitu penjualan langsung berjenjang, atau ya sering kita sebut MLM lah ya. Betul, MLM. Tapi kita lihatnya dari kacamata syariah nih, berdasarkan panduan resmi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI. Iya. Sumber kita kali ini adalah dokumen fatwa nomor 75 tahun 2009. Judulnya Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah atau PLBS. PLBS ya. Nah, misi kita kali ini ya kita coba bongkar isi fatwanya biar paham apa aja sih rambu-rambu dari MUI supaya bisnis jaringan ini bisa katakanlah sejalan sama prinsip Islam. Kan model bisnis ini marak banget ya dan sering ada keraguan juga. Iya, banyak pertanyaan memang. Jadi penting banget pemahaman ini biar Anda bisa menilai lebih jernih gitu. Tepat sekali. Dan mungkin perlu dipahami juga ya, kenapa kok fatwa ini muncul. Jadi waktu itu, sekitar tahun 2009 ya, bisnis MLM ini kan, berkembang pesat banget. Macam-macam inovasinya. Tapi, ya itu tadi, banyak pertanyaan soal kesesuaiannya sama prinsip syariah. Ada khawatir soal potensi kerugian buat anggota, terus ada unsur-unsur yang dilarang agama, bahkan ya ada praktik yang nyerempet-nyerempet penipuan terselubung gitu. Wah, oke. Makanya DSN MUI merasa, ini perlu nih turun tangan, kasih pedoman yang jelas. Dan yang menarik, waktu nyusun ini, DSN MUI itu nggak cuma lihat dari sisi syariah murni loh. Oh ya? Mereka juga memperhatikan peraturan pemerintah yang relevan waktu itu. Kayak peraturan Menteri Perdagangan soal izin usaha, soal penjualan berjenjang. Menarik. Ini nunjukin ada upaya gitu ya, biar panduan syariah juga nyambung, bisa diterapkan dalam konteks hukum di Indonesia. Oke, jadi ada kebutuhan mendasar dan juga upaya sinkronisasi ya sama aturan negara. Sip. Sekarang mari kita mulai dari fondasinya nih. Kan sebuah fatwa nggak mungkin muncul gitu aja ya. Apa sih landasan syariah utama di balik pedoman PLBS ini? Nah, ini penting. Fondasinya itu, bisa dibilang sangat kokoh ya. Akarnya itu dalam prinsip dasar muamalah Islam. Intinya sih, ya penegakan keadilan, jujur, maslahat bareng-bareng, dan menghindari semua bentuk rugi atau eksploitasi. Oke. Garis besarnya ya diambil dari Al-Quran dan hadis. Contoh nih, ada larangan tegas, nggak boleh makan harta orang lain pakai cara batil, cara nggak benar. Itu di surat An-Nisa ayat 29. Iya. Nah, ini jadi dasar penting buat larangan nipu atau skema yang ngerugiin. Terus, ada perintah buat memenuhi akad perjanjian. Itu di Al-Maidah ayat 1. Ini nekanin pentingnya transparan, komitmen, gitu. Jadi keadilan sama kejujuran dalam transaksi itu jadi kayak benang merah utamanya ya? Sangat. Itu intinya. Dan ditambah lagi, secara spesifik, ada penegasan soal halalnya jual beli secara umum. Tapi, ada tapinya nih, diiringi larangan keras soal riba. Riba ya? Itu di Al-Baqarah 275. Ini relevan banget, soalnya kadang ada skema yang, ribanya terselubung gitu. Bisa jadi ya. Terus, ada larangan gharar. Itu apa ya? Ketidakjelasan atau spekulasi yang kebangetan. Sama maisir, itu judi. Nah ini sering muncul di skema bonus yang nggak pasti, atau terlalu ngandelin untung-untungan. Itu di Al-Maidah 90 disebutin. Oke, gharar dan maisir. Ada lagi prinsip penting, la doror wala diror. Dari hadis Nabi, artinya ya, jangan bikin bahaya buat diri sendiri atau orang lain. Ia bangun sistem transaksi yang adil, transparan, manfaat, bebas dari yang dilarang. Oke, dasar hukumnya kuat sekali ya, dan fokusnya jelas banget di transaksi yang adil, nggak merugikan. Nah, biar kita bisa lebih dalam nih pahami detail fatwanya, ada beberapa istilah kunci nih kayaknya yang perlu kita samain dulu persepsinya. Apa aja definisi penting yang ada di pedoman ini? Betul, ini krusial biar nggak salah paham. Pertama ya penjualan langsung berjenjang atau PLB itu sendiri. Definisinya itu metode jualan barang atau jasa lewat jaringan pemasaran. Jaringan ini dibangun oleh mitra usaha, bisa orang, bisa badan usaha. Oke. Nah, mitra usaha ini terus merekrut mitra usaha lain, gitu terus secara bertingkat buat jualan juga. Terus ada istilah komisi sama bonus. Iya, ini sering disebut-sebut. Kalau komisi, itu imbalan berdasarkan prestasi jualan real.
Jadi ya hasil jualan si mitra usaha itu, kalau bonus itu imbalan tambahan. Biasanya karena dia berhasil capai target jualan tertentu yang udah ditetapin. Itu definisi dasarnya ya, tapi kayaknya ada istilah lain yang lebih spesifik dan jadi kunci pembeda gitu ya, terutama antara yang syariah sama yang enggak. Anda bener banget. Ada beberapa definisi yang, wah ini kritikal banget nih. Pertama, ada istilah IGRA. Igra, apa itu? IGRA itu definisinya daya tarik yang luar biasa kuat. Biasanya ya iming-iming bonus atau komisi yang fantastis banget gitu. Sampai-sampai bisa bikin orang jadi lalai sama kewajiban utamanya. Lalai gimana maksudnya? Ya lalai ibadah, lalai tanggung jawab keluarga, atau ninggalin kerjaan pokoknya gitu. Ini penting karena nunjukin ada potensi mudarat dampak negatif yang berlebihan, meskipun kelihatannya usahanya halal. Wah, ini menarik. Jadi nggak cuma soal halal haram transaksinya aja ya, tapi juga ngelihat dampaknya kemana-mana gitu. Sosial, spiritual juga. Tepat, persis. Jadi lebih luas gitu. Terus, definisi yang paling fundamental nih buat bedain, yaitu money game. Nah, ini dia nih, sering banget kedengaran. Fatwa ini ngedefinisiin money game sebagai kegiatan ngumpulin dana atau ganda-gandain uang. Modus utamanya itu ngasih komisi atau bonus dari hasil perekrutan anggota baru, jadi dari uang pendaftaran anggota baru itu. Oh, dari rekrutmennya ya? Ya, bukan dari hasil jualan produk. Kalaupun ada produknya, biasanya cuma buat kedok aja. Kamuflase, nilainya nggak sepadan atau kualitasnya rendah. Nah, praktik kayak gini yang tegas dilarang dalam Islam. Kenapa dilarangnya? Ya karena ngandung unsur goror, maisir, dan seringkali zulm, kezaliman. Definisi ini jadi garis pemisah yang jelas banget. Ah, ini dia intinya. Jadi kalau fokus utama pendapatannya dari ngerekrut orang, bukan dari jualan produk yang ada manfaatnya, itu udah indikasi kuat money game ya. Ada lagi nggak istilah penting lainnya? Ada satu lagi yang penting, yaitu excessive markup. Excessive markup, harga kemahalan gitu. Betul, praktik netapin margin untung atau naikin harga produk secara berlebihan, yang nggak sepadan sama sekali sama kualitas, manfaat, atau biaya produksinya. Tujuannya ya seringnya biar bisa ngasih bonus ke jaringan, tapi akhirnya ngerugiin konsumen atau anggota yang di level bawah. Jadi nggak adil ya? Iya, ini nyangkut ke prinsip larangan zulm tadi dan keharusan ngasih nilai wajar dalam jual beli. Selain itu, ya ada definisi standar lah buat barang, jasa, perusahaan, konsumen, mitra usaha, stokis. Paham istilah-istilah ini ngebantu kita buat ngurai 12 syarat utama nanti. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu nih kayaknya. 12 ketentuan hukum, syarat mutlak biar PLB bisa dianggap sesuai syariah. Ini bisa kita anggap kayak checklist utama nih buat Anda para pendengar. Kalau lagi dihadapin sama tawaran bisnis ginian, mari kita bedah satu-satu. Oke, baik. Mari kita rinci ya ke-12 syarat ini. Ini jantungnya fatwa PLBS soalnya. 1. Ada objek transaksi real. Real ya, harus nyata. Iya, ini syarat paling dasar. Harus ada produk. Barang atau jasa yang beneran nyata. Kualitasnya sesuai, manfaatnya jelas, fokusnya harus dijual beli produk ini. Bukan cuma muter-muterin uang daftar atau iuran anggota. Tanpa produk real yang bernilai, ya skemanya potensi jadi money game. Oke, syarat pertama, produk real. Lanjut. 2. Produk halal dan toid. Barangnya atau jasanya itu nggak cuma harus halal zatnya ya, nggak ada babi, homer gitu-gitu. Tapi juga harus toyib. Taib, maksudnya? Baik. Artinya, didapatnya pakai cara halal, digunainya juga buat tujuan yang halal. Contoh gampangnya, jual pisau dapur, itu halal kan? Tapi kalau kita tahu pisaunya mau dipakai buat ngerampok, ya jadi nggak boleh jual ke dia. Gitu kira-kira. Oke. Paham. Jadi nggak cuma zatnya, tapi cara dan tujuannya juga. Lanjut, nomor 3. 3. Transaksi bebas unsur terlarang. Nah, ini semua mekanisme transaksinya. Mulai dari akadnya, nentuin harga, bagi-bagi komisi, itu harus bersih dari unsur haram. Apa aja tuh unsur haramnya? Ya tadi, gharar, ketidakjelasan, spekulasi tinggi, maisir, judi, untung-untungan, riba, bunga atau tambahan yang disyaratkan, doror, bikin bahaya atau rugi, zulm, nggak adil, eksploitasi, dan ya semua bentuk maksiat lah. Lengkap ya? Oke. Keempat. 4. Tidak ada harga berlebihan excessive markup. Harga produknya mesti wajar, sepadan sama kualitas dan manfaatnya.
dan ya mestinya kompetitif lah sama produk sejenis di pasar. Meskipun boleh aja ada beda dikit karena modal distribusinya kan beda. Nah, ini. Tapi kalau harga digelembungin nggak rasional, cuma demi nutupin skema bonus yang bombastis, itu jelas dilarang, karena ngerugiin konsumen akhir sama anggota baru. Poin keempat ini seringkali jadi perdebatan ya. Batasan wajar itu kan bisa subjektif banget. Gimana fatwa ini ngebantu kita nilai di lapangan? Nah, ini memang tantangan praktisnya. Fatwa emang nggak ngasih angka persen pasti sih, tapi penekanannya itu di kesepadanan. Harga sepadan nggak sama kualitas dan manfaatnya? Cara nilainya gimana? Ya bisa dibandingin sama produk sejenis di pasar konvensional, atau lihat struktur biayanya, transparan nggak? Kalau harganya oncat jauh banget tanpa ada justifikasi kualitas atau manfaat yang signifikan, ya patut curiga ada excessive markup. Oke, lanjut ya poin 5. Silahkan. 5. Komisi berdasarkan prestasi penjualan nyata. Nah, ini krusial juga. Komisi yang diterima mitra usaha itu harus dari usaha nyata dia. Jualan produk atau jasa ke konsumen atau ke jaringan di bawahnya. Jadi volume atau nilai jualan real ini yang jadi dasar hitung komisi. Bukan dari rekrutmen ya? Itu dia. Yang paling penting, pendapatan utama mitra usaha itu harus dari komisi jualan ini, bukan dari biaya daftar atau rekrut anggota baru semata. Itu beda tipis sama money game nanti. Oke, poin ke-6. 6. Bonus jelas dan terukur di awal akad. Kalau ada skema bonus tambahan nih, kayak bonus kepemimpinan, bonus peringkat, nah, hitungannya sama syarat capainya harus jelas, transparan, disepakati dari awal di perjanjian. Harus terukur ya? Betul, bonusnya harus dikaitin sama target kinerja yang bisa diukur. Misal, volume jualan grup, atau capai peringkat tertentu berdasarkan omset jualan. Bukan sekedar jumlah orang yang direkrut. Nggak boleh ada janji bonus yang ngawang-ngawang, nggak pasti gitu. Jelas. Lalu nomor 7? 7. Tidak ada komisi bonus pasif tanpa usaha. Ini negesin larangan dapat duit otomatis terus-terusan cuma karena posisi di jaringan. Contohnya? Misalnya, dapat persentase dari tiap anggota baru di bawah tanpa batas kedalaman. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Harus ada kontribusi aktif yang nyata. Entah jualan pribadi, atau bina jaringan di bawahnya secara aktif, atau jaga pelanggan. Konsep duduk diam dapat duit pasif gitu, nggak dibenerin. Poin 7 ini juga sering jadi area abu-abu nih. Bedain pembinaan aktif yang berhak komisi sama pendapatan pasif karena posisi doang. Gimana cara praktisnya? Lagi-lagi, ini soal bukti aktivitas ya. Pembinaan aktif itu biasanya ya ada ngasih training, dampingin, monitor jualan timnya, bantu kalau ada masalah. Itu semua kan bisa didokumentasiin atau kelihatan dampaknya ke kinerja tim. Kalau ada upline yang sama sekali nggak interaksi atau kontribusi ke pengembangan downline-nya, tapi tetap dapat bagian gede dari omset mereka, nah ini potensi ngelanggar syarat ini. Oke, kita ke poin 8 ya. Ya, silakan. 8. Pemberian komisi bonus tidak menimbulkan IGRA. Kayak definisi tadi ya. Iming-iming komisi sama bonus nggak boleh bersifat IGRA. Maksudnya nggak boleh gimana? Nggak boleh sampai fantastis banget, bikin orang gelap mata. Sampai ninggalin kewajiban pokoknya. Ibadah, keluarga, kerjaan utama yang halal. Atau malah ngelakuin cara-cara nggak etis demi ngejar bonus. Keseimbangan hidup itu harus dijaga. Oke, jadi ada batasannya ya. Lanjut, nomor 9. 9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan pembagian bonus. Skema bagi bonusnya harus adil. Nggak boleh eksploitasi pihak manapun. Artinya, nggak boleh ada kondisi di mana anggota lama, upline, secara nggak proporsional, ngambil untung dari kerja keras anggota baru, downline, tanpa ngasih kontribusi pembinaan atau dukungan yang sepadan. Mesti seimbang hak dan kewajibannya. Adil ya kuncinya. 10. Sistem dan seremoni tidak bertentangan akidah syariah akhlak. Nah ini semua aspek operasional perusahaannya. Cara rekrut, materi training, acara penghargaan, motivasi, seremoni lain, harus bersih dari unsur yang bertentangan sama nilai Islam. Contohnya apa aja tuh? Ya larangan syirik, misalnya kultus individu ke leader secara berlebihan, khurafat, bid'ah, terus hal-hal yang melanggar syariah, kayak ikhtilat tanpa batas, atau akhlak kayak pamer kekayaan berlebihan, sombong. Oke. 11. 11. Kewajiban pembinaan oleh perekrut. Setiap mitra usaha yang ngerekrut anggota baru, downline, dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab moral dan sistemik buat bina, latih, awasi anggota yang direkrutnya itu. Tujuannya apa? Ya biar anggota baru paham cara kerja yang benar, etis sesuai syariah. Biar bisa berkembang juga, bukan cuma rekrut terus ditinggal gitu aja. Tanggung jawab ya? Terakhir, 12.
Tidak melakukan kegiatan money game. Ini penegasan pamungkas. Seluruh aktivitas perusahaan nggak boleh ngarah atau terindikasi sebagai money game. Yang fokusnya cuma muter-muterin duit dari anggota baru buat bayar anggota lama dengan produk cuma jadi kedok. 12 syarat yang sangat komprehensif ya. Kalau kita coba simpulkan atau kelompokkan gitu, kayaknya ada beberapa pilar utama ya dari 12 syarat ini. Bisa digituin nggak? Betul, bisa banget. Kita bisa lihat ada, mungkin 3 pilar utama lah ya, yang dijaga sama 12 syarat ini. Pilar pertama, integritas produk dan transaksi. Oke. Ini nyakup syarat 1, produk real, 2, produk halal and toyib, 3, bebas unsur haram, sama 4, harga wajar. Fokusnya, ya mastiin, bisnis ini beneran soal jual beli yang sah dan adil. Pilar pertama. Terus? Pilar kedua, keadilan kompensasi dan usaha. Ini kebungkus di syarat 5, komisi dari jualan, 6, bonus jelas, 7, nggak ada bonus pasif, sama 9, nggak ada eksploitasi. Pilar ini mastiin, imbalan itu sepadan sama usaha nyata, dan skemanya adil buat semua. Oke, pilar kedua. Yang terakhir? Pilar ketiga, perlindungan etika, akidah dan sosial. Ini kelihatan di syarat 8, nggak ihra, 10, sistem dan seremoni sesuai syariah, 11, wajib bina, sama 12, bukan money game. Pilar ini jaga biar praktek bisnis gak ngerusak nilai agama, etika, dan harmoni sosial. Wah, lengkap ya? Jadi, MUI itu ngelihatnya nggak cuma aspek halal haram produknya aja, tapi juga etika bisnisnya, dampak sosialnya, secara utuh gitu. Pengelompokan itu sangat membantu sih, lihat gambaran besarnya. Nah, setelah kita paham 12 rambu ini, pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul di benak Anda, nih, para pendengar, terus gimana bentuk akad atau kontrak yang sah secara syariah buat jalanin bisnis kayak gini? Apa fatwa ini juga ngasih panduan soal itu? Iya, fatwa ini juga ngasih arahan soal jenis-jenis akad syariah yang bisa dipakai di PLBS. Ini penting ya, buat mastiin landasan hukum formalnya juga sesuai syariah. Beberapa akad yang disebutin boleh, itu antara lain. Apa aja tuh? Pertama, akad baik, jual beli, termasuk di dalamnya murabahah, jual beli dengan margin untung yang disepakati di awal. Ini ya buat transaksi jual beli produknya antara perusahaan ke mitra atau mitra ke konsumen. Oke, jual beli biasa ya. Kedua, akad wakalah bil ujroh. Ini akad perwakilan dengan imbalan. Jadi, mitra usaha itu kayak jadi wakil atau agen perusahaan buat jual produk. Dia berhak dapat ujroh atau fee, komisi lah, atas jasanya itu. Ini yang melegitimasi sistem komisi agen. Jadi komisinya itu pakai akad ini ya. Terus? Ketiga, akad jua'alah. Ini kayak sayembara, gitu. Imbalan atas hasil kerja. Dipakai pas perusahaan janjiin imbalan, bonus, ke mitra usaha, kalau dia berhasil capai target prestasi tertentu. Misalnya, target volume jualan. Ini relevan buat skema bonus berbasis kinerja. Oke, jualah buat bonus. Ada lagi? Keempat, disebut juga akad ijarah. Sewa-menyewa. Ini mungkin relevan kalau produk yang ditawarin itu bentuknya jasa atau layanan sewa. Bisa jadi ya. Dan yang menarik nih, pedoman ini juga bilang, kalau akad-akad muamalah lain yang sesuai prinsip syariah itu juga bisa dipakai kok. Asal ada dasar hukumnya, atau udah difatwain khusus sama DSN MUI. Pilihan akadnya cukup beragam ya, selama masih dalam koridor syariah. Nah, setelah kita kupas tuntas semua aspek ini ya, mulai dari landasan syariahnya, definisi kunci, 12 syarat wajib, sampai jenis akadnya, apa nih kesimpulan utama yang bisa Anda, pendengar kami, tarik dari pembahasan mendalam kita soal fatwa DSN MUI nomor 75 ini? Kesimpulan paling mendasarnya gini sih. Model bisnis penjualan langsung berjenjang atau MLM itu sendiri, kalau menurut panduan DSN MUI ini ya, itu bukan sesuatu yang otomatis haram. Nggak langsung dicap haram. Tapi ada syaratnya. Dia bisa jadi halal dan sesuai syariah, tapi jika dan hanya jika dia mampu memenuhi ke-12 ketentuan ketat yang tadi kita bahas. Secara konsisten ya, baik di sistemnya maupun di praktek lapangannya. Jadi kuncinya di pemenuhan syarat itu ya? Betul. Penekanan utamanya kuat banget di keberadaan produk yang real, halal, berkualitas, ada manfaatnya, harganya wajar. Terus, sistem transaksinya harus adil, transparan, bebas dari ghorar, maisir, riba, dzulm, dzoror. Dan yang paling penting, dia sama sekali bukan skema money game yang numpu di uang daftar atau rekrutmen doang. Dan tadi disebut juga soal patuh aturan negara ya?
Iya, kepatuhan sama peraturan perundang-undangan negara itu juga jadi bagian dari praktik PLBS yang ideal. Sangat jelas. Artinya, ya kuncinya ada di pemenuhan syarat-syarat itu secara menyeluruh. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup nih. Mana caranya Anda, entah sebagai konsumen yang ditawarin produk, atau mungkin orang yang tertarik gabung jadi mitra usaha, bisa secara kritis dan cermat nilai tawaran PLBS di dunia nyata. Gimana mastiinnya ya? Ya, gimana mastiin kalau klaim sesuai syariah yang mungkin mereka bilang itu beneran terwujud di praktek, bukan cuma di atas kertas atau jadi gimmick pemasaran doang. Ini nuntut Anda buat lebih dari sekedar dengerin presentasi manisnya aja. Harus gimana dong? Ya, periksa produknya secara objektif. Beneran berkualitas nggak? Harganya masuk akal. Pelajari skema komisi sama bonusnya. Lebih berat ke rekrutmen atau ke jualan produk real. Cari tahu transparansi sama rekam jejak perusahaannya. Amati juga budayanya. Ada tanda-tanda ikhra yang berlebihan nggak? Ada potensi eksploitasi. Jadi harus jeli ya? Betul. Nilai ini secara independen itu tantangan kita bareng-bareng. Buat industri PLBS sendiri, ya buat terus berbenah, jaga integritas syariahnya. Buat masyarakat juga, biar makin cerdas. Nggak gampang tergiur janji muluk tanpa dasar kuat. Kepatuhan syariah yang sejati itu, ya harus kelihatan di tiap aspek operasionalnya.